Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi sudut berelasi trigonometri. Pada video pembelajaran sebelumnya, Ibu Siska menjelaskan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah, video pembelajaran ini berkaitan langsung dengan materi sebelumnya. Nah, pasti kalian ini ada yang bertanya-tanya nih, apakah trigonometri hanya pada sudut istimewa gitu kan? Nah, jawabannya tidak ya. Jadi kita bisa mencari nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangan dari sudut yang lainnya. Nah, tapi sebelum kita ke materinya, kita bahas dulu masalah kuadran. Kuadran adalah penggolongan atau pengkualifikasian sudut. Jadi kita menggunakan basis lingkaran. Nah, satu lingkaran di sini adalah 360 derajat dan kita bagi menjadi 4 daerah. Oke, di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, di mana kuadran 1 ini adalah yang bernilai positif itu semuanya. Maksudnya gimana sih semuanya? Semuanya yang positif itu adalah sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Jadi semuanya di sudut 0 derajat sampai 90 derajat di sini untuk positifnya itu adalah semuanya. Kemudian di kuadran kedua yang bernilai positif itu hanya sinus. Oke, dan temannya sinus ini ada kosekan. Oke. Kemudian di kuadran ketiga di sini ada tan yang bernilai positif. Nah, temannya tan ini adalah kotangan. Kemudian di kuadran keempat ada cos bernilai positif dan temannya ini adalah sekan. Oke. Jadi biar gimana sih cara menghafalnya? Cara menghafalnya agar mudah itu adalah semua siswa tanpa kosmetik. Seperti itu. Semua siswa tanpa kosmetik. Oke. Nah, di sini untuk kuadran 1 di sini ada 90 dikurang alfa, di kuadran kedua ada 90 ditambah alfa, kemudian 180 dikurang alfa, di kuadran ketiga ada 180 ditambah alfa, kemudian ada 270 dikurang alfa. Untuk kuadran keempat ada 270 ditambah alfa, 360 dikurang alfa. Nah, di sini adalah cara untuk kalian menentukan atau mencari nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan di luar dari sudut-sudut istimewa. Nah, ini rumusnya. Nah, di sini ada simpulannya. Jika menggunakan yang ditandai bintang merah, bintang atau merah nih tulisannya, terjadi perubahan sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, kemudian tan berubah jadi kotangan. Oke, udah langsung saja ke contohnya. Ribet sekali itu penjelasannya. Oke, kita langsung ke contoh saja. Di sini saya punya contoh, misalkan contoh pertama, tentukan nilai dari sin 150 derajat. Oke, gimana ya cara menentukan sin 150 derajat? Nah, ini kan di luar dari sudut istimewa. Sudut istimewa kan hanya sampai 90 derajat. Jadi, cara menentukannya nah seperti ini. Kita bisa menggunakan kan 150 ini letaknya ada di kuadran kedua. Kenapa di kuadran kedua? Karena kuadran kedua ini dari 90 sampai 180. Jadi bisa pakai rumus 90 ditambah alfa atau 180 dikurang alfa. Kita pakai cara pertama. Oke, cara pertamanya kita menggunakan yang 90 ditambah alfa. Jadi sin 150 derajat itu, nah sin
90 derajat ditambah berapa sih agar menghasilkan 150 derajat? Ditambah 60. Nah, lihatlah di sini. Oke. Katanya kalau yang merah-merah ini berubah nih. Kalau soalnya sin berubah jadi cos, maka di sini kita ubah jadi cos. Gitu, nyambung ya. Cos. Nah, ini 90 derajat, nggak usah ditulis lagi. Ini sisanya 60. Nah, cos 60 berapa? Kita lihat di tabel. Cos 60, sambil kalian hafal ya. Cos 60 itu adalah setengah. Nah, di soal sin 150 ini kan ada di kuadran kedua. Sin ini bernilai positif, maka di sini positif, hasilnya positif setengah, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini cara kedua. Cara kedua ini kita menggunakan 180 dikurang alfa. Jadi sin 150 itu sin 180 dikurang berapa sih agar hasilnya 150? Iya, benar, dikurang 30. Nah, di sini karena di sini yang berubah ini yang merah saja, maka yang berwarna hitam di sini tidak berubah, maka sin tetap menjadi sin 30 yang ini ya. 180-nya dibiarkan saja. Sin 30 berapa? Lihat di tabel. Sin 30 setengah. Nah, letaknya di kuadran kedua. Kuadran 2 ini kenapa di kuadran 2? Karena soalnya 150. Di sini sin yang ditanya positif, maka setengah saja, seperti itu. Cara 1, cara 2 itu sama saja. Tapi yang Bu Siska sarankan, kalian pakailah cara yang kedua. Jadi kalian itu menggunakan rumus, nggak usah yang diubah-ubah, jadi yang berwarna hitam saja. Jadi tetap. Jadi 180 dikurang alfa, 180 ditambah alfa sama 360 dikurang alfa. Gitu ya. Next ya. Oke. Nah, di sini sama saja udah saya lampirkan materi-materi yang penting. Contoh kedua itu misalkan sekan 120. Oke. Sekan 120. Oke. Kita pakai cara yang tidak usah diubah. Kalau diubah kan kita pakai yang 90 nih. Nah, yang biar nggak berubah pakai yang apa? 180. Gitu ya. 180 dikurang berapa? Agar hasilnya 120 dikurang 60. Jadi sekan 60. Oke, sekan 120 letaknya ada di kuadran kedua. Karena kuadran kedua ini dari 90 sampai 180. 120 kan ada di tengahnya ya. Oke. Nah, soalnya sekan. Di sini yang positif tuh cuman sinus sama kosekan. Sekannya ini ada di sini yang positif. Jadi kalau sekan yang ditanya berarti nilainya negatif. Jadi negatif sekan 60 berapa? Lihat di tabel, sekan 60 2. Seperti itu. Oke, mudah ya? Mudah dong. Soal nomor 3. Misalkan ada cos 660 deh, yang banyak nih. Cos 660. Di sini ada cos. Nah, di sini wah banyak sekali 660. Nah, sedangkan rumusnya tadi bisa 360 dikurang atau ditambah. Sedangkan di sini wah banyak sekali. Berarti di sini kan berapa kali putaran lingkaran tuh? Bisa 2 kali karena satu putaran itu
360 derajat. 2 dikali 360 derajat itu 720 ya. Dikurang berapa sih agar hasilnya 660? Dikurang 660. Jadi cos ini biarkan saja, sisanya 660. Nah, 60 di sini kan di kuadran pertama nih, maka positif di sini nilainya ya. Cos 60 berapa? Cos 60 setengah. Oke, nyambung ya. Oke, contoh soal nomor 4. Di sini misal ada soal kotangan 1110. Mantap. Banyak ya? Iya. Nah, di sini kotangan. Nah, 110 ini 1110 ini berapa kali putaran nih? Kan satu kali putaran 360 kayak tadi ya. Jadi bisa 3 kali putaran. Kalau 3 kali putaran berarti 3 dikali 360 derajat itu 1080. Nah, 1080 ditambah atau dikurang? Iya, betul. Ditambah berapa agar hasilnya 1110? Ditambah 330. Ya, betul. Jadi kotangan ini dibiarkan saja, kotangan 30. Nah, kan 3 kali putaran ya, sisanya 30, jadi tetap positif ya. Jadi kotangan 30, lihat di tabel, kotangan 30 itu akar 3. Oke. Contoh soal nomor 5. Misalkan di sini ada sin 330 ditambah misal 2 cos 240 dikurang sin 210 misalkan. Jadi sin kita pakai 360 dikurang 30, ini kurang ini 330 ya, ditambah 2 cos kita pakai 180 ditambah 60 dikurang sin kita pakai 180 ditambah berapa? Ya, benar sekali, tambah 30. Kemudian sin 30. Nah, sin 330 letaknya ada di kuadran keempat, berarti bernilai negatif. Ditambah 2. Nah, cos 240 ada di kuadran ke 3. Cos itu bernilai negatif. Jadi negatif cos 60 dikurang sin 210 ada di kuadran ketiga, berarti negatif juga ya, negatif. Oke, saya hapus dulu. Oke, lanjut. Di sini negatif sin 30. Oke, sin 30 itu setengah, jadi ada negatifnya, ditambah 2 dikali negatif cos 60 itu setengah, kemudian min kali min plus sin 30 setengah. Oke, jadi min setengah. Oke, sisa negatif 1 ditambah setengah. Min setengah ditambah setengah 0, sisa negatif 1. Oke ya, lanjut. Soal terakhir. Soal nomor 6, di sini misal ada
sin, aduh, ada sin 270 cos 135 dikali tan 135 juga per sin 150 dikali cos 225 misalkan. Oke, sin 270 derajat. Nah, di sini sin 270 derajat ini selinieran dengan 90. Oke, jadi sama aja ini nilainya senilai dengan sin 90. Berapa sin 90? 1. Karena dia letaknya ada di kuadran 3 dan 4, sin itu bernilai negatif. Seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut di sini cos 135. Kita pakai 180 dikurang 45. Aduh. Oke, nggak bisa dihapus guys, biarkan saja guys. 45 derajat dikali tan, kita juga pakai 180 dikurang 45 derajat per sin 180 dikurang berapa? Hasilnya 150. Ya, benar. Kurang 30 cos 180 ditambah 45 negatif 1. Nah, cos 135 letaknya ada di kuadran kedua, maka dia bernilai negatif. Negatif cos 45. Tan 135 juga bernilai negatif di kuadran kedua. Jadi di sini negatif tan 45 per, nah sin 150 bernilai positif untuk di kuadran kedua, jadi positif tetap. Sin berapa? 30 dikali, nah cos 225 letaknya di kuadran ketiga bernilai negatif, cos 45 negatif 1. Cos 45 itu min setengah akar 2, tan 45 itu 1, jadi negatif 1 per sin 30 setengah cos 45 setengah akar 2. Setengah ini, kemudian min 1 dikali min 1 dibagi setengah. Nah, ini aja sama aja 1 dikali 2 per 1. Jadi 2. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan ke Ibu Siska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.